PT Garda Utama Arta Dharma lakukan sosialisasi ketenagakerjaan di Ikatan Keluarga Cendrawasih, Jakarta Pusat. Jakarta, 27 Maret 2023. Sosialisasi ketenagakerjaan dilakukan oleh PT Garda Utama Arta Dharma di lingkungan Ikatan Keluarga Cendrawasih yang berlokasi di Mes Cendrawasih Jalan KH Mas Mansur, Jakarta Pusat hari ini 23 Maret 2023. Acara ini dihadiri oleh tokoh Ketua Ikatan Keluarga Cendrawasih di Jakarta Zakes Sabarofet juga perwakilan dari PT Garda Utama Arta Dharma yaitu Edi Arga. Pada kesempatan kali ini PT Garda juga menjelaskan kepada Ikatan Keluarga Cendrawasih terkait perihal ketenagakerjaan apa saja yang berada di dalam lingkungan. Jasa keamanan, jasa pelayanan kantor, juga jasa pengiriman barang beserta penjelasan terkait rekrutmen di perusahaan tersebut. Acara ini berlangsung cukup meriah di mana para keluarga Ikatan Cendrawasih antusias sekali mengikuti jalannya acara tersebut. Di sela-sela acara tim media Barat TV melakukan wawancara dengan Zakes, beliau merasa senang dengan adanya acara tersebut. Zakes juga berharap putra-putri yang berasal dari Ikatan Keluarga Cendrawasih dapat hidup dengan layak dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Begitu ucap Zakes. Acara sosialisasi ini ditutup dengan doa serta ramah tamah keluarga Ikatan Keluarga Cendrawasih bersama dengan pihak PT Garda Utama Arta Dharma serta dilanjutkan dengan foto bersama. Demikian laporan reporter Deki Tanto dan Bagus. Anak-anak kami, ibu-ibu yang ada, bapak-bapak yang ada, Tuhan berkati, supaya kami semua mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Selamat siang Bapak Ibu, anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Baik, terima kasih warga di sini, terutama keluarga kami, kita untuk kepentingan kami warga dan KPT ini pada tanggal saya sudah lupa tapi kalau tidak salah Desember kami ke notaris dan kami sudah masuk ke untuk legalitasnya. Jadi KPT ini jelas dan legalitasnya jelas. Jadi kami pakai untuk selama ini kami pakai. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan pada acara ini kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya terima kasih untuk bapak-bapak dan masalah tadi syarat-syarat pembukaan perusahaan PT atau CP sedikitnya sudah saya jelaskan, mungkin tidak terlalu lengkap gitu ya, kita tidak tahu, nanti bisa ada yang lupa, nanti bisa ditanyakan kembali di sesi acara tanya jawab ya, nanti silakan saja ditanyakan, kalau nanti bisa saya jawab. Nah, setidaknya berarti bergabung dengan kami gitu. Untuk tadi oke atau sama itu minimal usianya itu 20 tahun, pendidikannya luas Pak. Terus ini kan ini Pak, kalau saya lihat anak-anak kita ini banyak yang mungkin putus sekolah Pak. Kalau putus sekolah itu bisa nggak dibantu supaya mereka juga tetap dapat kerja gitu, maksudnya di usaha. Ini kan Bapak di bidang jasa atau Pak, di bidang jasa dan mungkin juga artinya ijazah mereka mungkin juga mereka keluar SMP SMA tapi putus sekolah karena SMP nggak selesai gitu Pak. Maksudnya bisa nggak tuh Pak kalau kayak begitu ditolong supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Tadi mungkin Bapak mungkin kalau security mungkin latihan dulu ya Pak. Dari kepolisian juga kan, dengan izin kepolisian. Jadi saya sih sempat sedikit aja Pak, sedikit menjelit. Jadi banyak sekali Pak sebenarnya anak-anak
pertanyaan ke Ibu. Baik, yang mungkin sekolahnya tidak sampai selesai dan yang PT terbatas ini saya jelaskan lagi Bu yang tadi itu PT sama CPT. PT itu justru yang tidak terbatas. Kalau kita mau buka PT ya bidang usahanya ya malah bisa bidang usahanya apa saja kalau untuk perusahaan perseroan terbatas yang PT. Kalau CP itu yang terbatas gitu kan. Kalau CP yang sedang berdasar dan perdagangan tapi untuk skala kecil bisa. Kalau kita mau buka seperti jasa SDM yang seperti Garda itu tidak bisa CP, harus PT. Baik, itu pertanyaan yang kedua tadi itu yang anak-anak itu sebetulnya sesuai Polri ya, kalau untuk satpam itu pendidikan itu minimal SDU usia minimal 20, kalau perkembangan tadi 167 ya. Tapi kalau anak saya sudah turun ke sini, kalau di antara anak-anak itu ada yang berjasa SMP, terus nanti dia belum bisa melakukan ingin bekerja sebagai security, ya nanti saya bisa sampai kantor, nanti saya kasih nomor komunika, ya yang penting kriteria yang kita masukkan itu masuk yang untuk tinggi badan sama usia. Mungkin kalau misalkan untuk office boy tinggi badan itu lanjut ya Bu ya. Baik, kita lanjutkan tadi. Nah sebetulnya Bu, kalau memang anak Ibu sudah masuk SMP atau SMA tapi tidak diteruskan, itu kan sekarang ada kejar paket ya kan, untuk mengejar ijazahnya yang tidak sampai selesai itu kan. Kalau misalkan dia sampai SMP kelas 3 misalkan, nah itu langsung ke kejar paket C ya, kejar paket C. Kita hanya daftar aja, kalau nggak salah di setiap kelurahan juga ada ya. Kalau memang Ibu tercatat di domisili di kelurahan tuh bisa Bu, walaupun enggak juga bisa Bu kita daftarkan. Yang penting ada ijazah SMP-nya ya, itu malah lebih bagus lagi untuk meningkatkan dia bisa masuk ke PT mana saja nanti dan di bidang apa saja ya kan, mau jadi kurir kah, mau jadi security kah. Kalau memang ijazahnya sudah dia jatuh ke level yang persyaratan yang ditentukan, itu malah lebih mudah gitu kan, lebih mudah untuk mencari pekerjaan gitu. Yang penting kita melakukan penyetaraan itu Bu ya. Atau mungkin yang sekolah SD-nya tidak selesai juga kan bisa kejar pakai B dari SD ke SMP. Nanti setelah keluar ijazah SMP-nya kejar paket C untuk yang SMA-nya. Kalau misalkan mau itu. Tapi tadi Ibu juga bilang ada ibu-ibu yang banyak nganggur juga gitu kan, bagaimana pengen bagi usahanya. Ya tadi Bu saya bilang tadi, kalau memang bisa dilakukan secara bersama, yaitu bikin CP saja, ya kan? Bisa bikin CP, ya nanti bidang usahanya mau perdagangan ataukah mau mengolah apa? Karena kalau sudah berbadan hukum itu, kalau misalkan kita pakai CP itu, kita masukin ke perusahaan-perusahaan akan lebih mudah, iya kan? Atau mungkin kita buka CP di bidang makanan apa atau makanan khas apa, kita masukin ke supermarket. Kalau perorangan kan mereka nggak terima. Tapi kalau sudah berbadan hukum seperti CP gitu, itu mereka akan lebih enak gitu terimanya. Gitu. Ya kalau itu ya Bu ya. Ada lagi Ibu Bapak? Masyarakat Papua yang ada di 4 Mes ini rata-rata semua KTP DKI. Terus ada yang sudah memperoleh pekerjaan yang layak, tapi sebagian besar itu masih harian lepas. Jadi ini sangat baik sekali menurut saya. Menurut saya IKT ini kan sudah berbadan hukum ya.
paham ya. Nah, ini bisa jadi mitra PT Garda. Bagus acara hari ini sosialisasi. Jadi persyaratan untuk menjadi pekerja di salah satu perusahaan sebagai security atau office boy atau apalah, itu mungkin ditampung oleh IKT baru disalurkan. Jadi mereka sudah pada siap, mungkin dari persyaratannya sampai upahnya berapa ya. Biasa orang mau tanya tuh, saya kerja nih digaji berapa per bulan ya kan. Ini harus jelas. Kalau dia jasa SMP gajinya berapa, dia jasa SMU ya, sekolah tingkat atas itu gajinya berapa, kan seperti itu. Dia akan termotivasi untuk siap melakukan pekerjaan itu secara profesional karena hidupnya di situ, ya kan. Nah, jadi mungkin IKT ini menjadi mitra untuk menyalurkan kira-kira khususnya anak-anak bapak yang ada di Jakarta, terlalu banyak ya. Terus yang berikut itu mengenai ini Pak, pendirian perusahaan juga. Pendirian perusahaan itu bisa difasilitasi kan, berhubungan dengan siapa, biayanya berapa, kalau mau bikin sekret biayanya berapa. Ini perlu pemahaman sosialisasi. Jadi mereka yang anak-anak kita yang berpotensi, yang umpamanya sudah memahami, sudah lulus SMA, sarjana, dia tahu. Ngantri untuk jadi ASN, pegawai negeri kan banyak saingan. Mungkin lapangan pekerjaan yang banyak mendirikan survei atau mendirikan PT. Nah itu jadi mungkin persyaratannya itu ya akan ditampung oleh IKT. Lalu siapa yang mau? Mungkin dia butuh biaya berapa? Sampai saya bisa memperoleh sebuah badan hukum yang bergerak di bidang infrastruktur atau catering seperti tadi ibu tanya. Nah, sehingga mendampingi mereka untuk sampai kepada tingkat itu seperti apa. Nah, ini jadi IKT ini menjadi mitra yang nanti menyalurkan apa yang masyarakat ingin untuk dapatkan dalam rangka merubah taraf hidupnya. Itu yang penting. Ini banyak memang sih. Jadi saya anggap pertemuan hari ini sangat bermanfaat. Kebetulan tadi IKT ini sudah merupakan wadah yang punya legitimasi hukum. Ini bisa bermitra untuk menyalurkan itu para saudara-saudara kita mencari kerja ya. Mungkin itu saja sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, baik, kita lowongan pekerjaannya Pak ya, nanti dijawab sama rekan saya ini karena beliau di operasional dan rekrutmen juga ya, dengan Pak Helmi sekarang. Siang bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Helmi. Ya, saya di PT Garda. Kebetulan saya di operasional, jabatan saya di Korpas Bintek, koordinator pengawasan pembinaan dan teknis tentang SDM security, office boy dan messenger. Nah, dulu PT Garda berdiri pada tahun 2004. Era 2004 sampai dengan 2008 itu kita dulu kerjasama dengan Dekel namanya. Dekel itu Dewan Kelurahan atau Karang Taruna. Jadi contoh PT Garda memenangkan tender di apartemen, contohnya CBD Duri, membutuhkan calon security 120 orang. Nah, disitulah peran saya mainkan. Saya kunjungi semua kelurahan-kelurahan untuk mencari SDM calon-calon security Garda yang memang betul-betul memenuhi syarat. Dan hari ini saya bersyukur sekali bisa berdiri di sini di hadapan keluarga besar IKT Pak ya. IKT, saya sangat senang. Jadi nanti saya bisa memaparkan tentang perusahaan Garda. Nanti silahkan, mungkin ada sanak saudara, keluarga, ipar yang mempunyai cita-cita, ingin bekerja sebagai seorang security, sebagai seorang OP ataupun messenger, silakan menghubungi PT kami. PT kami ada di Kalibata, bapak-bapak, di belakang TMP Kalibata.
PT Garda Utama Arta Dharma. Silakan, nanti kebetulan saya direkrutmen langsung. Siapapun yang melamar pasti akan bertemu dengan saya. Kebetulan siapapun yang akan melamar, misalnya pasti nyari Pak Helmi. Karena ya itu tadi Bapak, karena memang di PT Garda kalau di Pak Ed ini khusus ngurusin perizinan. Kalau mau bikin perusahaan, mau bikin PT, mau bikin CV, silahkan ke beliau. Beliau yang lebih ahli. Tapi kalau ada saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di depan saya ini yang ingin mencari pekerjaan di dunia satpam, silahkan menghubungi saya. Nanti saya kasih nomor saya, dan saya kasih nomor Pak Edi. Intinya satu Bapak-bapak, intinya satu, kita selama ini selalu membantu orang. Ya, membantu orang. Dalam hal ini ada adik-adik kita, saudara-saudara kita yang belum mempunyai pekerjaan, melamar, pasti kita proses. Dan kita tetap sesuai prosedur. Kalau memang kita mengacu ke aturan Polri, memang harus SMA sederajat, tinggi minimal 167, tidak bertato dan bertindik dan lain-lain. Tapi kadang itu saya abaikan. Kenapa saya abaikan? Saya minta niatnya orang, lihat niat orang itu bekerja serius atau tidak. Kadang banyak Bapak, karena di Indonesia ini semakin pinter, loyalitasnya semakin berkurang. Jadi, tapi saya yakin, saya dengan saudara-saudara saya yang dari Papua, mungkin saya lebih tahulah sifatnya. Yang intinya kita siap menerima yang memang betul-betul niat bekerja. Silahkan datang ke perusahaan kami. Ya, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang membuat CV, PT dan lain-lain, silakan nanti ke koordinasi langsung ke Pak Edi, karena beliau bagian yang ngurus-ngurus itu. Bisa lah, ada linknya, jalurnya. Terus untuk satpam kita selama ini mengacu ke Undang-Undang Ketenagakerjaan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi penggajian satpam sesuai dengan UMP di mana dia berada dan bertugas. Kalau kita tempatkan di wilayah Bogor, nah nanti kita gaji mereka sesuai dengan UMP Bogor. Kalau di DKI ya sesuai dengan DKI. Pendapat kepercayaan sebagai jasa pengamanan yang dikasih pekerjaan di sana. Nah, kemarin ada 2 anak Papua juga itu, satu anak Biak, satunya istrinya yang orang Bandung. Kebetulan saya juga butuh nih di Bandung, tapi buat di Bandung. Nah, tuh, ayo. Saya butuh 6 orang Ibu buat di Bandung. Perempuan. 6 orang. Arta Dharma. Ayo silakan. Sakeus Sabarofek. Ini kan ada sosialisasi terkait masalah ini. Apa harapannya Pak untuk informasi sendiri? Kami sebagai Ketua Ikatan Keluarga Federasi IKCT mengucapkan terima kasih Garda Utama yang telah datang bertemu kami warga di sini untuk mensosialisasi masalah pekerjaan anak-anak kami ke depan. Jadi kami sebagai Ketua IKCT mengucapkan terima kasih untuk Garda Utama dan harapan kami supaya ke depan kita tetap bangun komunikasi, bangun kerjasama yang baik, supaya ada peluang-peluang yang baik untuk anak-anak kita, khususnya untuk anak-anak Papua yang ada di rantau di wilayah DKI. Dan kami sangat mengharapkan dari Garda Utama. Kalau boleh tahu sendiri, kegiatan Dewas ini ada di beberapa titik Pak, kalau boleh saya tahu, ya di Jakarta sendiri. Kami di sini ada 4 mes. Ini mes pertama di Mes Cendrawasih Tanah Abang, mes kedua di Kebu, Kalibaru, Tanah Tinggi. Dan anak-anak kita banyak yang ada di daerah Jakarta Utara, yaitu daerah Kelapa Gading. Mereka ada yang kerja di Sumarekon, di Kelapa Gading, bahkan ada juga yang di Sunter Podomoro, daerah Jakarta Selatan ini. Pak, udah berapa lama Pak tinggal di Jakarta Pak? Saya dari tahun 89 saya sudah di sini. Sudah sekitar 38
lebih ya. Berarti udah KTP di Jakarta ya? Kita KTP DKI, ke mayoritas kami semua yang ada sini KTP DKI. Oh iya. Kira-kira berapa Pak teman-teman Bapak yang maksudnya satu Kalau forum? kakak kami ini di wilayah Kelurahan Kebun Melati, di Tanah Abang. Kami punya RT 16, RW 09. Dan kami di sini kakaknya sekitar 280 kakak. Itu 290 kakak, belum itu juga. Terus harapannya Pak, setelah ada ini sosialisasi harapannya buat kedepannya gimana Pak? Ya, Kesannya? harapan saya untuk kami sebagai warga di Desa Cendrawasih, bahkan beberapa desa yang saya sudah sebut, itu harapan kami supaya ke depan kami tetap bangun komunikasi, bangun kerjasama yang baik dengan PT Garda Utama, supaya anak-anak kita yang mungkin selama ini belum punya pekerjaan, kita bisa salurkan mereka ke PT Garda Utama. Mereka bisa dapat pekerjaan yang layak untuk mereka ke depan. Baik Pak, terima kasih waktunya Terima kasih Pak. Pak. Sama-sama. Ya. Dengan siapa Bu? Kalau boleh tahu? Saya Ibu Dece, Dawen Ibu Dece. Dawen ya. Dawen. Ya, kita hari ini kan hadir di sosialisasi tenaga kerja dari PT Garda Utama. Iya. Harapan Ibu sendiri sebagai keluarga dari Cendrawasih mendapatkan sosialisasi ketenaga kerjaan ini gimana? Oh, kalau saya sih bangga ya Pak. Saya senang karena memang selama ini kan banyak sekali anak-anak kita sebenarnya butuh untuk kerja, butuh tenaga, butuh untuk mereka salurkan, mereka punya mungkin kelebihan-kelebihan apakah supaya mereka bisa dapat kerja. Kasihan juga daripada mereka menganggur. Kadang ada yang ijazah sampai sarjana pun masih menganggur Pak. Iya. Jadi mungkin mudah-mudahan ya, kalau saya melihat juga ada yang terutama yang nggak sekolah Pak, tolong kalau bisa ya dibantu. Saya bangga datang ke sini tuh senang. Berarti harapannya berharap besar sekali. Besar sekali. Ya. Kalau boleh tahu di keluarga Cendrawasih ini khususnya di MES ini sendiri ada beberapa pemudanya yang masih saat ini yang belum bekerja untuk saat ini? Banyak, kira-kira bisa 50-an, 100. Bisa 100 lebih. Apalagi kalau yang pendatang juga kasihan daripada mereka menganggur, mereka kesini duduk dan mereka pergi parkir ke sana. Sebenarnya kalau memang ini serius saja, cuman mungkin kan kembali tadi saya bilang mungkin modal lagi kembali untuk mereka persiapkan, mereka punya apa-apa yang dibutuhkan mereka siapin dulu. Kalau memang mereka niat untuk kerja pasti mereka mau kerja gitu. Iya. Terus terkait masalah pekerjaan ya, mungkin ada beberapa kemudian belum bekerja saat ini di keluarga Cendrawasih ini, respon dari pemerintah sendiri, mungkin dari kelurahan, entah dari Pemprov apa sejauh ini gimana? Selama ini mereka juga ada ya support ada support. Kadang mereka ikut kegiatan pelatihan apa kayak BLK dan latihan kerja. Latihan kerja. Mereka suka ikut juga, ada sebagian. Kayak kemarin juga ada kegiatan ibu-ibu juga ikut masak-masak dan mereka pulang pelatihan, pulang dapat berkat lah, maksudnya alat-alat yang mereka utamakan, bahan-bahan juga mereka dapat, bahan-bahan untuk mereka. Untuk keinginan Ibu mungkin tadi saya dengar itu ingin usaha mandiri, usaha misalnya kayak catering apa gimana Bu? Iya. Mau usaha apa? Itu sebenarnya udah lama ya, ibu-ibu ini mereka ini usaha makanan daerah Pak. Makanan daerah. Kadang kan kalau ada job masak tuh tiba-tiba. Bagusnya memang kalau kita punya mungkin ya punya CV dan kita bisa istilahnya dapat job dari sana sini karena punya nama gitu istilahnya. Atau punya legalitas. Punya legalitas. Itu mudah-mudahan ya. Kita belum ngomong kemana-mana dulu. Harapan aja. Kalau punya legalitas kan enak, bisa dibantu permodalan dari pemerintah misalnya. Terus kira-kira apa yang mau disajikan nanti, misalnya makanan daerah seperti apa nanti biar bisa berkembang? Itu kan kita kan orang Papua Pak. Makanan daerah kita tuh kan yang diangkat dari makanan khas tuh khususnya papeda dengan makanan khusus makanan daerah tuh kayak sagu yang
terutama di apa, dibuat apapun, ketela apapun. Oh iya. Di sini Jakarta Udah jarang. biasa, Ya. iya. Maksudnya Udah jarang biasa. yang jual kecuali Tiba-tiba bukan kita soalnya sering dapat job masak itu tiba-tiba. Jadi sampai ke usaha ini kantor-kantor besar juga. Oh iya. Ya, tiba-tiba. Iya. Jadi Oke. emang nggak ini apa Iya. salahnya kalau kita mau Iya. usaha. Iya. Iya. Oke, ya. Oke, Bu. Gitu. Ya, Oke. itu aja. Makasih ya, Semoga Bu, atas sukses. waktunya, Bu, ya. Hormat ya. Ya, makasih. Tuhan berkati semua. Ya. Amin. Nah.